Demo besar yang diadakan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia mengangkat tema yang sangat provokatif, yaitu Indonesia gelap. Namun pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan Indonesia gelap? Apakah itu berarti Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja? Lalu, bagaimana upaya untuk membangun sebuah narasi Indonesia gelap? Ini dikaitkan juga dengan kenyataan bahwa salah satu tuntutan dari mahasiswa ketika berdemo itu adalah mengadili Jokowi. Apakah juga ada kaitan antara Indonesia gelap dengan mesranya hubungan di antara Prabowo dan Jokowi sebagai dua tokoh bangsa yang penting hari ini, dan keduanya memiliki cita-cita yang sama, yaitu menghantar Indonesia memasuki Indonesia emas yang memberikan banyak kesempatan kita untuk melihat hari depan yang lebih baik. Bahkan saya ingin mengajukan sebuah tesis. Bisakah kita juga mengangkat sebuah tema perlawanan dengan judul Melawan Indonesia Gelap? Melawan Indonesia Gelap itu berarti menghadirkan Indonesia yang terang benderang, Indonesia yang penuh harapan dan optimisme untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Mari kita membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ketika kita bicara tentang Indonesia gelap seperti yang dinarasikan dalam demo besar yang diadakan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia, membuat kita bertanya-tanya dan sekaligus ingin untuk membangun klarifikasi terkait dengan apa yang dimaksud dengan Indonesia gelap. Apakah Indonesia gelap itu berarti Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja? Kalau itu yang dikatakan dan merupakan hal yang menjadi tantangan kita hari ini, maka saya ingin katakan bahwa memang Indonesia hari ini tidak baik-baik saja. Penuh dengan tantangan, persoalan, dan bahkan kita menghadapi berbagai macam hal yang membuat kita harus memposisikan kondisi yang sangat penuh keprihatinan dengan belum banyaknya rakyat kita melihat hidup yang berpengharapan ketika kemiskinan, ketidakadilan masih terjadi di banyak tempat. Disinilah kemudian Indonesia gelap itu juga merupakan sebuah panggilan untuk kita melihat bahwa ada sesuatu yang harus kita upayakan sebagai bentuk dan langkah konkret agar kegelapan Indonesia ini membuat kita bangkit dan menyongsong hari depan yang jauh lebih baik. Namun teman-teman, apakah ketika dikatakan Indonesia gelap itu juga berarti ada sesuatu yang harus kita seriusi dalam kaitan dengan mesranya hubungan di antara Prabowo Subianto, Presiden ke-8, dengan Joko Widodo, Presiden ke-7. Dan kita tahu bahwa perhelatan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra, secara sadar Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra memberikan tempat yang sangat terhormat pada sosok yang bernama Jokowi. Bahkan Jokowi diberi panggung politik untuk memberikan pidato politiknya yang ingin memberikan penguatan-penguatan dalam rangka Prabowo Subianto sebagai seorang presiden hari ini untuk mendapatkan legitimasi dalam rangka melakukan tugas-tugas yang berat, yang tidak mudah hari ini ketika Indonesia sedang menghadapi berbagai macam tantangan baik di dalam negeri, di wilayah maupun secara global. Karena itu, pidato politik Jokowi itu sangat penting bagi seorang Prabowo
untuk memberikan legasi bahwa orang yang bernama Jokowi yang telah memberikan kontribusi besar, setidaknya di mata Prabowo, itu seiring sejalan dan memberikan dukungan secara politik pada apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh seorang Prabowo Subianto. Namun teman-teman, di mata mahasiswa nampaknya kemesraan di antara Prabowo Subianto dan Jokowi itu bukan sesuatu yang harus dilihat sebagai tanda penuh optimisme dan pengharapan bagi bangsa kita. Justru kemesraan di antara kedua tokoh ini menjadi alarm bahaya bahwa di mata mahasiswa Prabowo dianggap sebagai seorang pemimpin yang tidak independen dan kehilangan kemandiriannya. Prabowo juga diindikasikan masih terkooptasi dengan kekuasaan seorang Jokowi. Padahal di mata mahasiswa, dan itu yang konsisten dulu disuarakan oleh mahasiswa, bahwa kekisruhan dalam kehidupan hukum, politik, sosial, dan demokrasi di tanah air kita itu salah satunya disebabkan oleh apa yang dilakukan ketika Jokowi memimpin Indonesia selama 2 periode. Seolah-olah mahasiswa menangkap bahwa ketika Prabowo merapat dan memberikan panggung politik pada seorang Jokowi, maka itu merupakan tanda atau alarm bahaya, yaitu bahaya bahwa Prabowo Subianto nampaknya tidak dapat diharapkan lebih untuk memberikan solusi bagi bangsa kita hari ini. Bahkan terindikasi di mata mahasiswa, Prabowo juga bagian dari persoalan yang sedang terjadi dan dirasakan dan dialami oleh bangsa kita. Itulah mungkin yang dimaksud oleh mahasiswa dengan tema di dalam demo besar mereka, Indonesia Gelap, bahwa kemesraan di antara Prabowo dan Jokowi itu justru membuat Indonesia kehilangan optimisme, tetapi kita akan melihat Indonesia yang penuh dengan pesimisme dan Indonesia yang semakin gelap. Lalu yang kedua teman-teman, yang perlu kita pertanyakan juga adalah apa hubungan Indonesia gelap dengan niat yang selalu berulang-ulang dilakukan dan diutarakan sebagai perjuangan para mahasiswa setiap mereka mengagendakan demo-demo besar, yaitu mengadili Jokowi. Apakah memang di mata mahasiswa, dan inilah yang dibangun narasinya oleh mereka, bahwa Indonesia sedang ada dalam kegelapan dalam hidup politik, hukum, dan demokrasi, itu gara-gara Jokowi. Karena Jokowi harus dijadikan sebagai aktor yang bermasalah, sehingga target mahasiswa itu adalah mengadili Jokowi. Ini juga logika yang menurut saya sesat. Logika yang tidak berbasis pada data empiris. Mengapa? Oleh karena sulit kita memberikan pembenaran bahwa mahasiswa yang meneriakkan Indonesia gelap itu kemudian dikaitkan secara langsung dengan keinginan mereka untuk menjebloskan Jokowi ke penjara dengan sebelumnya mengadili Jokowi. Inilah yang saya katakan logika-logika sesat atau logika ad hominem yang tidak punya data empiris. Selain saya ingin katakan, logika mahasiswa ini bisa disebut sebagai logika yang berantakan, yang hanya datang dari perspektif tunggal. Inilah yang selalu saya katakan ketika kita membangun narasi hermeneutik filosofis yang hanya datang untuk mengkritik tanpa pernah memberi apresiasi dengan pandangan yang positif terhadap realitas, maka jangan-jangan kita menjadi orang yang tidak utuh dan tidak holistik dalam melihat fenomena. Kita menjadi orang yang terjebak dalam lingkaran setan dari kesadaran palsu yang membuat kita menjadi orang yang hanya menebar disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Sangat disayangkan bahwa kalau itu benar yang sedang dibangun narasinya oleh mahasiswa, maka mahasiswa yang dianggap sebagai pioner dan sekaligus garda depan dalam menyuarakan suara-suara pencerahan dan profetik untuk memperbaiki tatanan kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan, kita tidak pernah punya harapan besar bahwa mahasiswa bisa mentransformasi kehidupan kita, bangsa kita menjadi lebih baik. Justru kita akan menemukan sebuah kenyataan bahwa mahasiswa
itu menjadi sumber masalah dari kenyataan-kenyataan hidup berpolitik kita. Jika hal ini yang terjadi, maka perjuangan mereka dengan tema Indonesia gelap itu tidak pernah akan mengubah realitas kita. Karena perspektifnya itu sekali lagi adalah perspektif tunggal yang hanya nyinyir belaka. Dan dalam konteks ini, mari kita justru menebar optimisme dan pengharapan bahwa memang Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Tetapi tidak suka pada kemesraan di antara para pemimpin itu juga bukan solusi. Dan apa yang diharapkan bahwa Jokowi diadili itu juga bukan solusi yang terbaik. Justru mari kita nyalakan lilin sebanyak-banyaknya agar Indonesia yang gelap itu diterangi dengan lilin-lilin pengharapan kita, sehingga Indonesia menjadi punya harapan dan optimisme menjadi bangsa yang lebih baik hari ini dan ke depan.